Hamdan wa syukran lillah, ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Fa ayyuhal hadirun ikhwatul iman rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita masih bisa diberikan kesehatan dan berbagai kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga kita bisa mengikuti kembali kajian online di pimpinan cabang Persatuan Islam Bale Endah. Ikhwatul iman rahimakumullah, salah satu amalan yang tidak pernah ditinggalkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di bulan Ramadan adalah tadarus Al-Quran. Hal ini sebagaimana tertera dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Abdullah bin Abbas. Kana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ajwadan nas bil khair. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang paling dermawan. Wa kana ajwada ma yakun fi syahri Ramadan. Dan beliau lebih dermawan lagi pada bulan Ramadan. Inna Jibril alaihi salam kana yalqahu fi kulli sanatin fi Ramadan hatta yansalikha. Sesungguhnya Jibril menemuinya pada setiap tahun di bulan Ramadan sampai berlalu bulan Ramadan tersebut. Faya'ridu alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Al-Quran. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyodorkan atau memperdengarkan bacaan Al-Quran kepada Jibril alaihi salam. Fa'idha laqiyahu Jibril kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwad bil khairi minar rihil mursalah. Dan apabila Jibril menemuinya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu lebih lembut lagi dalam hal kebaikan daripada angin yang bertiup. Ikhwatul iman rahimakumullah, kalau kita perhatikan hadis ini menjelaskan bahwa ada agenda atau kegiatan khusus antara Nabi Muhammad SAW dan malaikat Jibril, yaitu tadarus Al-Quran. Hadis ini yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Imam Muslim, sebetulnya ada perbedaan sedikit dalam redaksi hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Imam Muslim tentang tadarus Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ini. Dalam riwayat Muslim, kalimat yang digunakan adalah faya'rid alaihi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Quran. Jadi yang menjadi subjek itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam artian Rasulullah yang memperdengarkan atau menyetorkan bacaan Al-Qurannya kepada malaikat Jibril. Sedangkan dalam riwayat Al-Bukhari itu redaksinya fayudarisuhul Quran. Yang menjadi subjek adalah malaikat Jibril yang mengajarkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam Al-Quran. Jadi kita bisa bisa simpulkan bahwa antara Rasulullah dan malaikat Jibril ini saling memperdengarkan atau saling menyetorkan bacaan Al-Quran. Dan itulah yang dinamakan dengan tadarus. Ya. Diambil dari kata tadarosa ya tadarosu, tadarusan, yang salah satu faidahnya adalah lil musyarakah, artinya saling belajar, saling memperdengarkan. Ikhwatul iman rahimakumullah, praktik tadarus Al-Quran yang dilakukan oleh Nabi dan malaikat Jibril ini tidak terlepas dari kedudukan bulan Al-Quran sebagai syahrul Quran, bulan diturunkannya Al-Quran.
Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Qur'an sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu, dan Al-Furqan artinya pembeda antara hak dan batil. Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala itu melalui 2 tahap. Tahap yang pertama, Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah fi sama'id dunya, di langit yang paling bawah, itu jumlatan wahidatan, secara sekaligus 30 juz oleh Allah Subhanahu wa taala diturunkan dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah. Itu tepatnya pada bulan Ramadan, yaitu pada Lailatul Qadar, malam kemuliaan atau malam yang diberkahi. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat lain, Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran itu pada malam kemuliaan. Dalam surat Ad-Dukhan dengan redaksi yang sedikit berbeda, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran itu pada malam kemuliaan. Kemudian tahapan yang kedua, Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dari Baitul Izzah atau langit yang paling bawah, langit dunia, kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan perantara malaikat Jibril, itu secara munajaman atau mufarraqan, artinya berangsur-angsur selama masa kenabian. Artinya selama 23 tahun, 13 tahun di Mekah dan 10 tahun di Madinah. Dan surat yang pertama kali diturunkan oleh Allah kepada Rasulullah itu adalah surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5, sebagaimana yang dikemukakan oleh jumhur al-ulama atau mayoritas al-ulama. Dan itu pun diturunkan pada bulan Ramadan, sebagaimana yang tertera dalam kitab At-Tibyan fi Ulumil Quran yang dikarang oleh Muhammad Ali As-Sobuni. Ikhwatul iman rahimakumullah, jadi tadarus Al-Quran itu adalah salah satu kegiatan atau amal ibadah yang tidak pernah dilewatkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di bulan Ramadan. Adapun bagaimana praktek yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam tadarus Al-Quran ini, itu bisa kita pahami dari kata fayudarisuhul Quran. Yudarisu itu diambil dari kata darosa, yudarisu, mudarosatan au dirosan. Yang sulasi mujarodnya itu darosa yadrusu, darsan au dirosatan, yang mana arti asalnya itu adalah menghapus. Berarti kalau kita tujukan pada Al-Quran, tadarus Al-Quran artinya kita menghapus tulisan Al-Quran, kemudian memindahkannya pada hafalan. Yaitu dengan cara kita banyak membaca Al-Quran, mengkaji, mendengarkan, kemudian kita mengamalkan Al-Quran. Sehingga yang Al-Quran itu mulanya hanya berupa tulisan di mushaf, itu kita pindahkan kepada hafalan atau hati dan amal kita. Jadi oleh karena itu, selama bulan Ramadan
sebagai mana yang telah dicontohkan dan diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan malaikat Jibril, ya, kita harus ada waktu di setiap harinya atau setiap malam untuk membaca, menghafal, dan memahami Al-Quran. Jangan sampai hari demi hari pada bulan Ramadan itu berlalu tanpa kegiatan atau agenda tadarus Al-Quran. Ikhwatul iman rahimakumullah, penting sekali bagi kita untuk menelaah kembali bagaimana tuntunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam berinteraksi dengan Al-Quran. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berinteraksi dengan Al-Quran itu melalui beberapa cara. Yang pertama, membaca Al-Quran, sebagaimana yang beliau perintahkan dalam salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abu Umamah Al-Bahili. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Iqra'ul Quran, fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabih." Bacalah Al-Quran, karena sesungguhnya Al-Quran itu akan datang pada hari kiamat sebagai pemberi syafaat bagi yang membacanya. Kemudian yang kedua, interaksi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan Al-Quran itu melalui hafalan, menghafal Al-Quran. Jadi tidak hanya cukup dengan membaca, tapi kita juga dituntut untuk menghafal Al-Quran. Perlu kita ketahui bahwa Nabi dan kebanyakan para sahabat itu ummi, artinya tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis. Nah, mereka itu membaca Al-Quran an zahri qalbin, melalui hafalan. Ya. Jadi ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan para sahabat untuk membaca Al-Quran, itu otomatis perintah untuk menghafal Al-Quran. Hal ini bisa tergambar dalam salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari salah seorang sahabat yang bernama Abdullah bin Amr bin As. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepada Abdullah bin Amr bin As, "Iqra'il Qur'an fi syahrin." Bacalah Al-Quran itu selama 1 bulan. Berarti kalau Al-Quran 30 juz dibaca 1 bulan, 1 hari 1 juz, gitu kan. Qultu, tapi kata Abdullah bin Amr bin As, "Inni ajidu quwwatan." Aku itu masih mempunyai kekuatan bisa membaca lebih dari itu. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Faqrahu fi sab'in wa la tazid ala dzalik." Bacalah dalam 7 hari dan jangan lebih dari itu. Berarti kita bisa menyimpulkan bahwa bacaan para sahabat terhadap Al-Quran itu ya, dalam 1 hari bisa 1 juz sampai 5 juz, atau 1 jam sampai 5 jam. Ya. Dilakukan dengan cara rutin, istiqomah, sehingga para sahabat hafal, gitu kan. Dengan sering membaca, dilakukan secara rutin dan istiqomah, para sahabat kebanyakannya menjadi para penghafal Al-Quran. Berarti ketika kita minim hafalan, itu bisa jadi pertanda bahwa bacaan kita terhadap Al-Quran juga minim. Jadi interaksi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang kedua itu adalah menghafal Al-Quran. Kemudian yang ketiga, interaksi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terhadap Al-Quran adalah mendengarkan Al-Quran. Ini tergambar dalam hadis yang diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepadanya, "Iqra alayyal Quran." Bacalah kepadaku Al-Quran. Qultu, kemudian kata Abdullah bin Mas'ud, "Ya Rasulullah, aqra'u alaikal Qur'an wa alaika unzil." Haruskah aku membacakan Al-Quran, padahal kepada Anda Al-Quran ini diturunkan?
Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Naam, ya, bacalah." Kemudian kata Abdullah bin Mas'ud, "Faqara'tu suratan Nisa hatta ataitu ila hadhil ayah." Kemudian Abdullah bin Mas'ud membaca Al-Quran sampai surat An-Nisa, membaca Al-Quran surat An-Nisa sampai kepada ayat "Fakaifa idza ji'na min kulli ummatin bi syahidin wa ji'na bika 'ala haula'i syahida." Qala hasbukallah. Kata Nabi, cukup. Faltafattu ilaihi fa idza ainahu tazrifan. Kemudian Abdullah bin Mas'ud menoleh atau menatap kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan ternyata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedang menangis dengan bercucuran air mata mendengar ayat 41 dari surat An-Nisa, "Fakaifa idza ji'na min kulli ummatin bi syahidin wa ji'na bika 'ala haula'i syahida." Maka bagaimana halnya orang kafir nanti apabila kami mendatangkan seorang saksi atau seorang rasul dari setiap-tiap umat dan kami mendatangkan kamu Muhammad sebagai saksi atas mereka itu. Itu interaksi Rasulullah SAW dengan Al-Quran dengan cara mendengarkan Al-Quran. Kemudian selanjutnya adalah mempelajari kandungan Al-Quran dan mengajarkannya kembali kepada yang lain. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamah." Sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Itulah interaksi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan cara mempelajari dan mengajarkan kembali Al-Quran. Ikhwatul iman rahimakumullah, terkait dengan mengajarkan atau mempelajari Al-Quran, ada satu kisah yang sangat menarik, ya, di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah keluar atau menemui Ashabus Suffah. Ashabus Suffah ini adalah orang-orang yang tinggal di masjid, para sahabat yang tinggal di masjid. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada mereka, "Siapakah di antara kalian yang mau pergi ke Buthan atau Al-Aqiq setiap hari, kemudian pulang dengan membawa 2 ekor unta yang sangat bagus, tanpa melakukan perbuatan dosa dan tanpa memutuskan silaturahmi?" Kemudian para sahabat menjawab, "Kami menginginkan hal itu, wahai Rasulullah." Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Mengapa kalian tidak pergi ke masjid untuk belajar Al-Quran atau membaca 2 ayat dari Al-Quran yang mana itu lebih baik dari 2 unta? Kalian membaca 3 ayat atau mempelajari 3 ayat dari Al-Quran itu lebih baik bagi kalian daripada 3 unta. Dan kalian mempelajari 4 ayat itu lebih baik bagi kalian daripada 4 ekor unta," dan seterusnya. Itulah keutamaan apabila kita rajin mempelajari isi kandungan Al-Quran. Dan yang terakhir tentunya adalah kita mengamalkan isi kandungan Al-Quran tersebut. Dan itulah interaksi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terhadap Al-Quran, ya, dimulai dari membaca, menghafal, mendengarkan, mengkaji, kemudian mengajarkan dan mengamalkan Al-Quran, sehingga Al-Quran ini betul-betul menjadi hudal lil muttaqin, menjadi petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Oleh karena itu, jangan sampai kita melewati bulan Ramadan ini tanpa tadarus Al-Quran, tanpa membaca Al-Quran, memahami, mendengarkan, menghafal, dan mengamalkan Al-Quran. Ketika kita melewati bulan Ramadan tanpa amalan-amalan yang dianjurkan, salah satunya adalah tadarus Al-Quran, maka kita menjadi orang yang sangat merugi. Sekian,
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.